Shalom, nama saya Jenny Futriani Hutagaol. Saya semester 7, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya kuliah di STT Pelita Kebenaran, Jalan Jamin Ginting 11,5 Simpang Selayang. Nah, saya ingin mempresentasikan praktek daripada bahan ajar saya tentang mengampuni, dan saya di sini untuk mempresentasikan apa yang saya dapat dan apa yang saya buat di silabus pengajaran teknologi pendidikan. Nah, judul daripada bahan ajar saya hari ini ialah mengampuni. Nah, menurut kalian apa sih mengampuni? Kadang-kadang kita mikir begini ya kan, mengampuni, ya udahlah mengampunilah pokoknya gitu. Kadang kita nggak mengerti apa sih mengampuni itu, bagaimana sih mengampuni, kita nggak mengerti kan. Nah, di sini kita akan belajar mengampuni itu apa dan sebagainya. Nah, mengampuni menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mengampuni adalah memberi ampun. Arti lainnya seperti mengampuni, memaafkan gitu. Nah, contohnya mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah, kenapa kita harus mengampuni gitu? Nah, firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 32, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu." Nah, ingat, Tuhan telah mengampuni kita. Nah, kita juga harus mengampuni sesama kita, keluarga kita, dan sebagainya. Nah, Matius 6 ayat 14 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Nah, pesan Tuhan begitu. Tuhan katakan, ampuni yang bersalah, maka kesalahanmu juga akan aku ampuni. Nah, kalau kita nggak mau mengampuni orang bersalah kepada kita, kita jangan berharap Tuhan juga mengampuni kesalahan kita ya, gitu. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita, maka kita juga harus menerapkannya di dalam lingkungan, dalam sekitar, dalam dimanapun kita berada. Selanjutnya, mengapa kita harus mengampuni seperti yang saya katakan tadi? Nah, kadang-kadang kita gini kan, udahlah udah mengampuni aku gitu. Tapi dalam hati tidak mengampuni begitu ya. Dia hanya di mulut, hanya omongan saja. Tuhan telah berkata pada kita dan telah mengajarkan kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan sebagainya. Di Matius 6 ayat 9 sampai 13, tapi tepat pada di ayat 12-nya berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Di doa Bapa kami juga ada dikatakan, ada Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu doa yang diajarkan Bapa, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua anak-anaknya. Nah, untuk itu tidak ada alasan lagi kalau kita tidak mengampuni, karena kita sudah tahu kalau kita mengampuni itu karena ajaran Tuhan Yesus kepada kita, dan Tuhan Yesus menerapkannya kepada kita, maka kita juga harus menerapkannya kepada orang sekitar kita. Nah, setelah kita melihat tadi, mendengarkan bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita mengampuni, apa yang harus kita ampuni, kita sudah gali. Nah, ini selanjutnya kita bagaimana cara mengampuni. Nah, yang pertama itu mengampuni yang lahir dari hati yang tulus dan niat yang baik. Kolose 3:23 berkata, "Apapun yang kamu perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengampuni, kamu ingat Tuhan, aku sedang mengampuni. Tuhan, aku sedang berbuat untukmu ini Tuhan. Begitu. Aku sedang mengampuni orang Tuhan. Aku sedang begini Tuhan, tolonglah Tuhan. Ketika aku mengampuninya, engkau juga akan mengampuni aku Tuhan. Nah, itulah cara yang pertama. Kita harus lahir dari hati yang tulus, hati yang mau mengampuni. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah sampai 70 kali saja aku mengampuni?" Dia tanya Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus jawab, "Tidak,
Bukan. Kita semua dan kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Berarti itu dikatakan tidak ada batas mengampuni. Kadang-kadang kita berpikir, udahlah, aku udah capek mengampuninya, udah habis batas kesabaranku untuk mengampuninya. Tidak. Tuhan berkata, tak terbatas, tidak ada batas. Tidak ada kata tidak mengampuni. Semua orang harus mengampuni. Tidak ada batasnya. Batas-batasnya tidak ada. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mengampuni? Yang kedua adalah membawa pengampunan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dan memimpin setiap kehidupan kita untuk bisa mengampuni. Nah, kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan, saya mau mengampuninya. Tuhan, ketika saya mau mengampuninya, maka Tuhan harus mengampuni saya, ya Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan. Tuhan, sakit yang kurasakan tentang perbuatannya Tuhan. Tapi ketika aku bawa dia dalam doaku, ketika aku mau membawa dia ke dalam doaku, Tuhan pasti bekerja. Dan Tuhan pasti akan menunjukkan cara-cara Tuhan untuk kita lepas daripada pengampunan. Nah, yang ketiga adalah bersikap objektif atau kita mengoreksi diri kita sendiri. Nah, bagaimana bersikap objektif atau kita mengkoreksi diri sendiri? Nah, begini. Nah, ketika ada contohnya saya bersalah dan kita buat contoh misalnya si A dan si B. Nah, si A merasa dia benar dan dia tidak bersalah. Nah, si B merasa dia juga benar dan tidak merasa dia bersalah. Nah, saling mengadu, saling cekcok, saling meluapkan egonya masing-masing. Nah, tidak ada yang mengalah gitu ya kan, tidak ada yang mau koreksi dirinya sendiri, tidak. Semuanya mau aku yang menang, aku yang begini-begini. Nah, kalau kita saling menunjukkan sikap ego kita, bagaimana kita mau mengerti cara pengampunan itu, cara mengampuninya? Kalau kita sendiri tidak mengerti diri kita sendiri, kita merasa benar, kita merasa ego, kita melampiaskan semua yang ada di diri kita, kita merasa benar, itu tidak baik. Nah, sebaiknya si A koreksi diri sendiri. Oh iya, mungkin aku salahnya begini, perkataanku begini, sikapku begini. Si B juga merasa, oh iya, perkataanku kurang baik dengannya, aku begini. Kita harus evaluasi apa yang terjadi di masa yang lalu dan apa yang terjadi di masa kini. Kita harus evaluasi supaya tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling meluapkan ego begitu. Nah, ketika kita saling mengoreksi diri, koreksi satu dengan yang lainnya, maka kita sama-sama melepaskan pengampunan, kita sama-sama meminta maaf, kita sama-sama koreksi diri, kita sama-sama mengaku bahwa semua adalah salah kita dan kita meminta maaf. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita ambil tengahnya gitu. Maka ketika kita mengalah, ketika kita mau melepaskan pengampunan atas diri kita sendiri, pengampunan atas kepada orang lain. Nah, ketika itu Tuhan juga melihat bahwa kita sedang proses mengampuni dan melepaskan pengampunan kepada orang sekitar kita. Amin. Nah, penjelasannya yang sangat harus kita simpan dalam diri kita. Yang pertama adalah mengampuni berdasarkan pada kesadaran bahwa kita sendiri telah diampuni. Itu pertama. Yang tadi saya katakan, Tuhan telah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Nah, yang kedua adalah mengampuni adalah sebuah pilihan dan penerimaan karunia secara terus-menerus. Iya, ketika kita mau mengampuni, kita memilih, kita memberikan pilihan kita. Kalau kita mau mengampuni, maka kita akan menerima karunia yang secara terus-menerus dari Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga adalah mengampuni dimulai dengan memilih untuk membebaskan diri dari perasaan, pikiran, tingkah laku negatif. Pikiran, perasaan, dan tindakan kita berubah 180 derajat saat memaafkan. Nah, ketika kita belum memaafkan, mungkin 360 derajat kita belum memaafkan orang lain atau siapapun itu. Nah, ketika kita membalikkan jadi 180 derajat, ketika itu kita berubah, kita merubah diri kita untuk
bisa memaafkan, untuk merubah pikiran kita, tingkah laku kita, yang negatif kita tinggalkan, yang positif kita jalankan, maka Tuhan juga akan senang melihat kita. Nah, jangan lagi ke 360 derajat. Kenapa? Karena kalau kita dulunya tidak mau memaafkan 360 derajat, maka ketika kita berputar jadi 180 derajat. Maka di saat itulah kita telah berubah setengah daripada 360 derajatnya. Oke, pertanyaan terakhir adalah apakah Anda sudah mengampuni? Nah, apakah kita sudah mengampuni? Nah, itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaannya di sini gitu. Jadi biarkan saya mengkoreksi diri saya. Apakah saya sudah bisa mengampuni? Tapi hendaklah saya dan kamu dan anda semuanya kita saling mengampuni gitu. Nah, dulu itu saya belum mau mengampuni karena saya tidak tahu arti dasar daripada mengampuni. Yang penting ya udah, saya memaafkanmu sudah. Tapi belok-beloknya masih ada, rasa sakit hatinya kadang disimpan. Padahal udah kejadian 5 tahun yang lalu, tapi saat menuju ke 6 tahun masih teringat juga ya kan, masih teringat juga saat kesalahannya gitu. Nah, ketika kita tuh sudah mengampuni, kita sudah melepaskan, kita sudah membuang kesalahan-kesalahan dia itu, kesalahan yang lalu kita sudah buang, kita tidak usah ungkit-ungkit lagi gitu. Jadi kita fokus pada kedepannya, kita yang terus mau mengampuni. Jadi kesalahan itu dilupakan, yang negatif-negatifnya, yang positifnya dijadikan pelajaran gitu, dan jadi pedoman kita untuk kedepannya. Nah, jadi apakah Anda sudah mengampuni? Nah, tanya ke diri masing-masing, apakah sudah mengampuni, apakah belum mengampuni. Ingat, ketika kamu belum bisa mengampuni, kamu ingat, kamu harus berdoa kepada Tuhan, kamu harus koreksi dirimu sendiri, dan kamu harus niatkan dalam hati kamu dan saya bahwa mengampuni kita harus lahir dari hati yang tulus. Nah, inilah daripada presentasi saya tentang mengampuni. Nah, kiranya bisa menjadi pedoman bagi kita semua, menjadi pegangan bagi kita semua yang mau proses mengampuni dan memberikan pengampunan bagi orang lain. Nah, ketika kita hari ini bisa mendengarkan sama-sama, bisa menyaksikan daripada presentasi saya tentang mengampuni, kiranya kedepannya saya berdoa kita semua, Anda dan saya, tetap memberikan pengampunan dan mengampuni dan juga selalu meminta ampun kepada Tuhan. Amin. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.